Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita bahas tentang terowongan. Yuk! Terowongan adalah struktur yang sangat penting dalam kehidupan modern kita. Kita bicara tentang menggali tanah dan batu untuk menghubungkan dua tempat. Kedengarannya simpel ya? Tapi sebenarnya prosesnya sangat kompleks dan membutuhkan teknologi canggih. Ternyata membangun terowongan itu susah banget loh. Kotor, berbahaya, dan rumit. Para pekerja harus menghadapi kondisi yang sangat menantang setiap hari. Jadi, kenapa repot-repot bikin terowongan? Apa sih yang membuat terowongan begitu penting? Kenapa nggak lewat atas atau sampingnya aja? Nah, kadang-kadang kita nggak bisa melewati atas atau sampingnya. Ada banyak alasan kenapa terowongan dibutuhkan. Misalnya, kondisi geografis yang tidak memungkinkan kita untuk membangun jalan di atas atau di sampingnya. Bayangkan kota-kota besar yang macetnya parah banget. Terowongan bisa jadi solusi untuk mengurangi kemacetan. Terowongan bisa jadi jalan pintas, bikin orang dan barang bisa bergerak lebih cepat dan lancar. Ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi transportasi. Nggak cuma buat transportasi loh. Terowongan juga punya banyak fungsi lain. Terowongan juga bisa buat mengalirkan air untuk irigasi dan minum, yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Menampung kabel listrik dan komunikasi, yang memungkinkan kita tetap terhubung dan mendapatkan listrik. Bahkan jadi tempat berlindung dan penyimpanan. Terowongan bisa menjadi tempat yang aman dalam situasi darurat. Intinya, terowongan itu penting banget. Mereka adalah solusi untuk banyak masalah yang kita hadapi. Terowongan adalah bukti kepintaran manusia dan tekad kita untuk mengatasi rintangan, bahkan kalau harus menembusnya. Dengan teknologi dan kerja keras, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Bikin terowongan itu bukan hal baru loh. Manusia udah lama banget menggali lubang di tanah. Coba ingat peradaban kuno yang memahat terowongan untuk makam, saluran air, bahkan jalan rahasia. Dulu semuanya dikerjakan manual, pakai palu, pahat, dan keringat. Beberapa abad kemudian, bahan peledak ditemukan. Kita bisa meledakkan batu nggak perlu lagi dipahat. Maju banget kan? Tapi tetap aja pekerjaan ini lambat dan berbahaya. Lalu datanglah revolusi industri, dan kita punya mesin-mesin canggih untuk menggali terowongan. Ada mesin bor, ekskavator, dan yang paling keren, tunnel boring machine, atau disingkat TBM. TBM itu benar-benar mengubah dunia konstruksi. Bayangkan cacing raksasa dari logam yang menggerogoti bumi. Itulah TBM. Ukurannya super besar, bahkan lebih panjang dari lapangan bola dan beratnya ribuan ton. Nggak cuma gede, TBM juga rumit banget, dilengkapi teknologi canggih seperti sensor, laser, dan sistem komputer yang mengawasi setiap detail pekerjaan. Tapi inilah hebatnya TBM, meskipun besar dan rumit, TBM bisa menggali lebih cepat, lebih aman, dan lebih akurat daripada metode sebelumnya. TBM adalah pekerja keras di balik infrastruktur modern, menembus gunung, sungai, bahkan dasar laut. Sekarang, kita bahas bagian terpenting dari TBM cutter head. Cutter head adalah komponen utama yang memungkinkan mesin bor terowongan untuk melakukan tugasnya dengan efisien. Inilah bagian yang berhadapan langsung dengan tanah dan batu. Setiap kali mesin ini beroperasi, cutter head ini yang pertama kali menyentuh permukaan yang akan dibor. Cutter head itu seperti roda raksasa yang berputar dengan puluhan, bahkan ratusan gigi tajam. Gigi-gigi ini berfungsi untuk menggigit dan menghancurkan material yang ada di depannya. Gigi-gigi ini bukan gigi biasa loh. Mereka dirancang khusus untuk menghadapi berbagai jenis material. Terbuat dari baja super keras yang dirancang khusus untuk menghancurkan batu terkeras sekalipun. Baja ini dipilih karena kekuatannya yang luar biasa dan ketahanannya terhadap keausan. Saat cutter head berputar, gigi-giginya menggigit dan menghancurkan batuan, membuka jalan untuk terowongan. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa terowongan dapat dibangun dengan aman dan efisien. Desain cutter head disesuaikan dengan kondisi tanah. Setiap proyek mungkin memerlukan desain yang berbeda tergantung pada jenis tanah atau batuan yang akan ditembus. Tanah lunak butuh jenis gigi yang berbeda dengan batuan keras. Oleh karena itu, penting untuk memilih cutter head yang tepat untuk setiap kondisi. Bahkan, ada cutter head dengan gigi yang bisa diganti-ganti, jadi bisa dipakai di berbagai formasi geologi. Ini memberikan fleksibilitas yang luar biasa dalam berbagai situasi pengeboran. Ini seperti balet yang brutal tapi presisi, dan inilah yang bikin mesin ini bisa menembus gunung dengan mudah.
Dengan teknologi ini, kita bisa membangun terowongan di hampir semua jenis kondisi geologi. Bagian kelima, perisai pelindung. Keamanan adalah yang utama. Dalam setiap proyek konstruksi, terutama yang melibatkan terowongan, keselamatan adalah prioritas utama. Tepat di belakang cutter head, ada perisai pelindung. Perisai ini adalah komponen vital dari mesin bor terowongan. Anggap saja ini baju zirahnya TBM. Seperti baju zirah yang melindungi ksatria, perisai ini melindungi mesin dari berbagai bahaya. Perisai ini berupa silinder baja raksasa yang melindungi mesin dan operatornya dari bahaya runtuhan. Tanpa perisai ini, pekerjaan di dalam terowongan akan sangat berisiko. Saat cutter head menggali, perisai ini maju menggunakan dongkrak hidrolik untuk menahan dinding terowongan. Ini memastikan bahwa dinding terowongan tetap stabil selama proses penggalian. Ini menciptakan ruang kerja yang aman dan mencegah terowongan runtuh. Operator dan pekerja bisa bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan keselamatan mereka. Tapi, perisai ini bukan cuma pelindung loh. Perisai ini juga memiliki fungsi lain yang sangat penting. Dia juga membantu membangun dinding terowongan. Dengan bantuan perisai, segmen-segmen dinding terowongan bisa dipasang dengan presisi. Saat TBM maju, perisai ini memandu segmen beton prefabrikasi ke tempatnya, membentuk cincin yang kuat dan kedap air di sekeliling terowongan. Ini memastikan bahwa terowongan tidak hanya aman, tetapi juga tahan lama. Jadi, perisai ini penting banget untuk keamanan dan support. Tanpa perisai ini, proses konstruksi terowongan akan jauh lebih sulit dan berbahaya. Berkat perisai, kita bisa menggali terowongan raksasa tanpa takut runtuh. Ini adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk mencapai kedalaman dan panjang yang sebelumnya tidak mungkin. Bagian ke-6, trailing gear, pahlawan di balik layar. Di belakang perisai ada trailing gear. Disinilah bagian yang seru. Trailing gear itu seperti pabrik berjalan yang mengikuti TBM, menyediakan semua yang dibutuhkan untuk terus menggali. Ada ban berjalan untuk mengangkut material galian, sistem ventilasi untuk menjaga udara tetap segar, dan kabel listrik untuk menjalankan seluruh operasi. Di trailing gear juga ada ruang kontrol C, tempat operator memantau kemajuan TBM dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Trailing gear itu seperti pusat kendali seluruh operasi. Jadi, meskipun cutter head dan perisai yang paling mencolok, trailing gear adalah pahlawan di balik layar. Dia adalah tulang punggung logistik yang memungkinkan keajaiban teknik ini terjadi. Bagian ke-7, TBM, keajaiban teknik. TBM bukan sekadar mesin, tapi keajaiban teknik, bukti kepintaran manusia dan kemampuan kita mengatasi tantangan yang paling sulit sekalipun. Bayangkan, kita membangun mesin yang bisa menembus batuan keras di bawah tekanan luar biasa dan bahkan di bawah air. Nggak cuma mengandalkan kekuatan kasar, TBM juga sangat canggih, dilengkapi sensor, laser, dan sistem komputer yang memantau setiap aspek operasi. TBM bisa bergerak dengan akurasi tinggi, menyesuaikan jalur potongnya secara real-time, dan bahkan memasang dinding terowongan sambil jalan. Bagian ke-8, terowongan masa depan. TBM telah merevolusi cara kita membangun terowongan, dan masa depan terlihat semakin cerah. Bayangkan TBM yang bisa menembus batuan yang lebih keras, dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan presisi yang lebih akurat. Kita sudah melihat kemajuan dalam otomasi dan kontrol jarak jauh, yang memungkinkan operator mengendalikan TBM dari permukaan, meningkatkan keamanan dan efisiensi. Dan dengan berkembangnya teknologi cetak 3D dan teknik manufaktur canggih lainnya, kemungkinan desain terowongan menjadi tak terbatas. Bagian ke-9, kesimpulan. Masa depan ada di bawah tanah. Dari saluran air kuno hingga sistem kereta bawah tanah modern, terowongan selalu memainkan peran penting dalam peradaban manusia. Dan seiring pertumbuhan kota dan kebutuhan infrastruktur yang terus berkembang, terowongan akan menjadi semakin penting di masa depan. Berkat TBM, kita memasuki era baru pembangunan terowongan, di mana kita bisa membangun terowongan yang lebih besar, lebih berani, dan lebih kompleks daripada sebelumnya. Jadi, lain kali kamu melewati terowongan, luangkan waktu sejenak untuk mengagumi keajaiban teknik yang mewujudkannya. Ini adalah bukti kepintaran manusia dan kemampuan kita untuk mengatasi rintangan apapun, bahkan jika itu berarti harus menembusnya.